Berisik banget sih, kagak teratur bidadari-bidadari ini. Ada sebuah kisah si mukalaf namanya si Dongo Setan. Masuk Saracen untuk marketing, konten YouTube-nya hanya bahas Alkitab. Oke, kita coba langsung aja PK-PK ya, daripada menunggu karena ini udah jam 6:20 ya. Kalau ditanya tentang ajarannya, si Dongo Setan tidak tahu apa-apa. Narasumbernya pasti settingan, setiap podcast pasti jualan mukalaf, hanya bisa menipu orang bodoh, biar banyak yang nonton YouTube-nya Dongo Setan. Oh, Dongo Setan. Manusia pendusta, penipu umat, Dongo Setan. Oh, Dongo Setan, cari duit dari kitabnya Kristen. Dongo Setan, oh Dongo Setan, manusia pendusta, penipu umat, Dongo Setan. Oh Dongo Setan, cari duit dari kitabnya Kristen. Narasumbernya pasti settingan, setiap podcast pasti. Halo. Hai Kapri. Hai Mat. Mat apa ini namanya? Kamata pisau. Sama Mat Mokondo. Asalnya dari mana, Pri? Aku Jakarta. Jakarta? Jakarta mana? Jakarta Utara. Oh, aku selatan. Oh, kamu Kalau nggak selatan. deket. Ya, sayang sekali. Enggak kok, aku sayang kamu. Kali deh. Thank you. Sangkut masih nyangkut di pohon ya, kamu manusia. Christian tinggi tap-tapnya. Anjay, ngeri amat sebelah. Tap-tapnya 78. Double guys. Anjing ngeri sih. Ngeri ah. Kamu biasa kontennya apa? Konten aku flat gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Konten aku? Iya, gak ada konten, aku random. Kalau Om nyanyi Om. Kok Om sih? Oh, Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Enggak, bukan Ustadz juga. Kok semua salah sih kamu? Di sini pada bilang, oh Habib ya. Kok Habib lagi ini? Oh, Pak Ustadz Habib. Om, Pak Ustadz Habib, apa semua? Sebenarnya apa sih maumu saya? Oh iya, aku tahu. Tadi seperti yang kamu bilang, mau kondo ya. Ajarkan untuk ya orang-orang tuh jangan jadi mokondo. Jadi walid. Kamu mau jadi walid? Kamu walid bukan? Tadi banyak yang komen walid kak gitu katanya. Enggak, aku ngajarin untuk supaya orang jangan jadi mokondo. Oh, okay. Tapi jadi apa? Jadi yang berguna untuk bangsa dan negara. Ah, bosen. Emang kamu agamanya apa? Apa? Agamanya apa? Tebak agamaku apa? Thank you Kak. Islam kan? Iya. Islam kan? Islam KTP aku. Makanya nggak mau jadi berguna bangsa dan negara. Ya, oh gitu. Aku mau belajar dulu, belajar bahasa agama. Oh ya? Iya. Aku pencipta lagu ya? Enggak. Apa sih kalau di sini pada bilang pencipta lagu, pengusaha tambang batu bara.
Habib kami pengusaha batu apa tuh? Batu hitam. Berkali oi. Makasih Kak Amsal. Kamu DJ juga ya Om? Iya, kamu panggil Om nanti Om bayar loh. Iya, mau dong dibayar. Kamu tahu kan harus ngapain? Ngapain ya? Iya, kan tadi udah dibilang. Apa? Mau dibayar, berarti tahu kan harus ngapain? Nggak tahu, ajarin Om. Mau dibayar dulu atau diajari dulu? Apa? Mau diajari dulu atau dibayar dulu? Ya, DP dulu aja lah. DP berapa? DP 90% aja. Kak Itu bukan namanya DP. Takut banget. Kak David, thank you, mau deh. Ujungnya apa Kak Batara? Coba dong nyanyi Om. Itu mic-nya buat nyanyi kan? Enggak sih, kebetulan gak ada mic lain lagi. Jadi aku pakainya mic ini aja. Ih, suaranya bikin becek deh. Apanya yang becek? Pendengaran telingaku. Telinganya udah becek. Oh, aku disuruh minta iPhone? Iya, minta iPhone Om. Emang Om suka nyebarin iPhone gitu? Iya, brosurnya. Serak-serak kering. Ada yang bilang minta lagu. Oh, berarti Emang ini kamu mau? musisi. Emang kamu mau lagu apa? Lagu yang cocok buat aku apa? Alicia. Mantap. Ada sih gadis Alicia. Alicia. Aku nggak ngerti Alicia. Alicia. Udah lah, thank you Om. Nanti see you. Mana? See you nanti malam ya, aku tunggu. Mau tunggu kapan? Nanti malam lah. Jam segini terlalu siang. Kenapa kalau jam segini? Iya, gak biasa aja aku. Kamu tahu kan harus ngapain? Why? Apa? Tahu kan ntar malam harus ngapain? Tahu aku. Aku siap-siap dulu ya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye. Tadi Capricorn, ini Aquarius. Kok lu ngomong sama Hamsa lagi Aquarius? Nanti selanjutnya kamu kok nggak pakai hijab? Kenapa emang? Di foto pakai hijab loh. Ya kan kadang salah. Oh, jadi pakai atau enggak? Kalau di rumah enggak. Di rumah enggak. Tapi kalau keluar pakai. Kamu kayaknya anaknya introvert ya? Introvert ya? Enggak sih. Umur berapa kamu, Dek? Tebak aku umur berapa? 18. 22. Kok kamu kayak masih balita gitu. Kelihatannya masih 18 tahun gitu. Aku 22. Kamu udah menikah belum? Belum. Apa kesibukannya? Kesibukannya makan live. Ya kan? Kamu dulu pesantren ya? Enggak. Ya, masa sih? Cuma 2 bulan aja.
nggak betah. Sanawiyah, aulia, Ayang. atau madrasah? Iya. Emang kakaknya Ustad? Enggak, aku bukan ustadz. Mohon adabnya ya. Ustad itu kak. Iya Ustad ya. Tapi kok nggak pakai peci sih guys? Karena bukan ustadz sekarang. Udah aku bilang tadi bukan. Ya kalau sekarang bukan Ustad, tapi nanti setelah live Ustad gitu. Enggak, aku enggak mau jadi ustadz juga kok. Siapa yang bilang? Kakaknya udah menikah. Hmm? Udah menikah? Udah. Kamu mau dinikahin? Enggak mau. Serius? Udah sering kawin soalnya. Mau dipoligami nggak? Enggak. Hah? Enggak mau aku. Kenapa nggak mau dipoligami? Bagi dan enggak suka dibagi. Hah? Nggak mau dibagi? Mau berbagi. Berarti kamu merasa bahwa Allah tuh salah gitu dalam menentukan sikap berpoligami kepada orang? Ya kalau Kepada bisa Nabi. sih jangan. Hah? Kalau bisa sih jangan. Kalau orang lain mah boleh-boleh aja, tapi kalau untuk aku nggak mau. Terus kenapa Allah tuh memberikan Nabi istri Nabi ada berapa sih? 3 apa? 3 apa? 3. Kamar Cipuan. Kok ini banyak yang komen ke aku sih? Ustadz tambang batubara. Apa sih? Cek Google orang terkaya di Indonesia. Kata gitu. Gitu kakak. Iya kak. Jangan gitu. Walid diam mbak. Tuh ada yang komen katanya istri Nabi 13. Supaya jangan jadi fitnah nih, kita bacain aja ya. Jangan sampai teman-teman tuh membuat jadi fitnah ya. Ya, Ini kita harus bukain data aja. Kamu sama siapa di situ? Aquarius. Sendiri terus, tapi di depan ada mama. Sendiri aja sama mama. Aku lagi makan buah ini nih. Apa itu, buah apa? Kalau di Sunda ini namanya buah kupa. Kupa? Kupa, iya kupa. Bukan kurma guys, kayak buah tin, tapi ini asem gitu ya. Kupa. Iya kupa. Kumat pagan. Kayak gitu ya? Kupa tuh kumat pagan gak sih sebenarnya? Bukan, coba guys searching buah kupa. Buah jamblang, bukan. Iya, di sini kupa, kumat pagan. Buah kuldi, bukan guys, bukan buah kuldi. Anggur Arab, anggur Banten ini mah. Anggur Banten. Kak, ya udah kakak, terima kasih ya. Bentar dulu dong. Kok kamu pergi begitu aja sih? Iya, karena kan kamu sudah ada yang punya. Kalau belum gimana? Gimana guys? Gak lah takut nyakitin. Hah? Gak lah takut nyakitin. Enggak lah. Kok Lanjut kamu aja, langsung Kak. menyerah? Kok langsung menyerah sih? Iya, Gak mau berusaha gitu? cari istri. Masa sih? Bagus, gas aja katanya gitu, lanjut. Emang kakaknya mau sama orang Banten? Bluetooth disconnected. Apa sih untuk orang Banten? Aku tuh bebas, yang penting kamunya setia sama aku. Kamu setia nggak? Bluetooth connected. Setia.
Dia Setia ya? puja. Kelihatannya setia nggak? Kelihatannya sih ini pakai obat-obatan. Obat apa? Kayak suster gitu. PT Mokon. Hmm. Terus ini dia punya Win 12 tapi guys, tapi kalian nggak ada yang mau nentuin yang sebelah. Tuh. Tadi masih ada yang nanya ya. Apa? Istri Nabi berapa lagi? Ini aduh. Dari tadi lupa dibukain. Iya, coba biar semua orang. Iya. Kita ajarin dulu. Nih ya. Sohi Bukhari 275. Nih Aquarius bisa bantu nanti dibaca ya. Coba ini dari Nabi mengatakan apa? Aquarius? Kakaknya aja tuh yang baca. Kan kita sama-sama di sini kerja sama dong biar nanti penontonnya guys, juga naik. katanya itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katanya ya, menggilir semua istrinya dalam satu masa sih. Terus dan saat itu istri beliau ada 9 orang guys, bukan 11. Kalian gimana sih? Aku menggilir sih setiap malam. Tidak mau aku seperti itu. Kan digilir. Ada berapa istri Nabi? Ada 9 orang ya guys ya, bukan 13, bukan 12. Itu mah udah kayak main bola aja. Benar. Tuh katanya ada yang tanya menggilir itu apa gitu. Kayak beat. Menggilir itu apa? Menggilir itu apa? Menggilir itu dibawa ke suatu tempat bersamaan, ya di tempat yang gelap, ada dipan-dipannya. Seperti yang dikatakan di dalam surah An-Naba ayat 33. Ini kita bacakan ya. Jadi kalau teman-teman nanya, ya nanti kita bukain dulu data di surah An-Naba ayat 33. Wa kawaiba atraban. Silakan artinya Kak. Itu guys artinya, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai nikmati kenikmatan seksual dan memberikan tenteraman hati ya. Bidadari surga yaitu gadis-gadis yang cantik jelita. Ya Allah, udah lah nggak usah dilanjut. Ayo mah guys, ayo mah. Dan berpayudara yang umur mereka sebaya gitu ya guys ya. Nah, gitu udah. Kan. Nah, Teman-teman udah ngerti belum menggilir? guys, artinya ya dari tafsir ya. Dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia itu menggilir. Kamu di surga dapat apa nanti? Dapat apa guys? Coba tanya ke penonton, dapat apa? Dapat apa? Dapat apa guys? Buru, dapat bidadari. Burung, apa burung? Kok jawabannya dapat burung sih? Ini yang komennya, kakak bukan aku. Ih, gimana sih? Ya Allah. Dapat pangeran kata gitu. Emang dapat pangeran? Dari surga. Nih, kata ustazah ya. Kita bukakan dulu kata ustazah. Untuk lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Wow. 22 pangeran. Kewalahan turun kakak. Kewalahan kamu nanti ya. Iya, kewalahan tidak mau aku. Kok kamu nggak mau? Tidak mau. Orang nanti aku ini. apa? Tidak mau.
Kenapa nggak mau? Udah dapat di surga juga. Siapin kursi roda bisa gempor, iya. Lo ini kata ustazah lo, bukan kata saya teman-teman. Tapi aku nggak mau. Tapi kamu percaya nggak di surga tuh ada dapat seperti itu? Ya percaya, kan itu kan udah turun dari yang maha kuasa seperti itu, ya berarti ya percaya. Itu kan? Percaya aja ya. Percaya. Gitu. Tapi Kalau malaikat, memang hadiahnya itu indah, tapi selama di dunia kita merasakan kesakitan. kalau di surga nanti rasanya enak aja ya. Iya nggak sih? Nggak mau trailer dulu di dunia gitu sakit-sakitnya. Enggak. Suruh baca Al-Hijr ayat 6. Ih, dia nyaman, kakaknya nyaman sama aku. Kamu nggak nyaman sama aku? Aku nyaman sama penonton, banyak yang typing. Soalnya sebelum sama kakak nggak ada yang mau typing di aku. Oh gitu ya. Jadi coba ini diutus dulu boneng berdarah, pergi dulu boneng berdarah ya, bantu-bantu dulu. Kamu panggil nanti boneng berdarah sayang ya, biar nanti dia ada yang disayang. Itu apa? Standar. Iya, Bu, itu yang punya pabrik masker di Makassar. Habib. Si boneng berdarah itu yang punya pabrik masker. Makanya dia pakai masker terus dia. Denny Lendo Indra mawar-mawarin. Next apalagi kita bahas selain Tapi kita bahas nih ya. Kalau di surga tuh menurut kamu akan ada perkawinan seperti itu? Malaikat kawin nggak? kawin. Iya. Apa ini? Pemilik ada sungai bir di surga. Sungai bir di dunia mah adanya juga minuman bir. Kalau di surganya nanti tuh ada anggur, terus tinggal dihantam aja, truk gitu. Di surga mah guys, kalau kita masuk surga itu segala ada. Kan ada 7 surga ya guys ya. Coba kakak sebutin Apa? Surga, aku nggak tahu surga sih. Kalau surgaku yang kupikirkan seperti ini. Apa itu? Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Iya ya, boro-boro kawin, pugu mikiran dosa merenya. Mana ada kalau aku mikirnya surga tuh kayak yang kawin. Masa sih bapak di surga kawin, nenek di surga kawin. Terus kita lagi kawin-kawin, semuanya lagi kawin-kawin. Iya, di dunia kawin, di surga kawin gitu ya. Bener. Makanya kalau Ngapain? kalian kan di surga kan tidak ada perkawinan, makanya nggak apa-apa sih kalian kalau di dunia mau kawin lagi, kalau nggak penyakitan mah nggak apa-apa guys. Untuk apa coba tujuan orang kawin? Untuk beribadah. Kawin kok beribadah sih? Udah gitu guys. Kan kalau binatang kawin, binatang beribadah gitu. Ya enggak sih, punya anak gitu katanya. Ya enggak, maksudnya ya keturunan itu kan sesuatu yang bonus guys, gitu loh. Loh, itu tujuan dari perkawinan, supaya manusia itu tidak punah. Iya, tapi kan kalau misalnya seumpamanya nih, orang udah yang menikah berkawin lama-lama, tapi kalau belum punya anak gimana itu, Pak Ustadz? Ya, Apakah itu belum tujuan pernikahan? menjadi berkah buat dia. Kan nggak masalah juga. Segala sesuatu itu kan tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Bukan hanya untuk tujuannya punya anak juga.
Tapi kan kalau secara naluri manusia itu punya apa yang namanya kawin, pasti kan tujuannya untuk punya anak, bener gak sih? Iya. Terus di surga punya anak gak? Enggak lah. Hah? Enggak lah, kalau udah di surga mah jangankan punya anak nih, kalau kita udah nikah, udah kawin dan udah punya anak, kita belum tentu tahu guys berkumpul gitu loh. Loh. Ini kita harus baca nih Sunan Ibnu Majah 4329. Coba dibacain. Yang mana? Nih guys ya. Dari sini aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di dalam surga jika seorang mukmin ingin memiliki anak maka ia akan menghamili dan melahirkannya dalam 1 jam sebagaimana yang ia inginkan. Menghamili dan melahirkan 1 jam. Tuh, bener nggak itu perkataan Rasul? Jadi kalau misalnya kita di surga itu ada dunia kedua gitu, maksudnya gitu, kehidupan yang kedua gitu ya. Terus bisa kawin gitu. Nah itu dia yang jadi masalah. Bener gak atau enggak? Tapi berarti aku nih yang belum nikah, kalau misalnya udah meninggal, terus hidup di surga, berarti gak apa-apa nikah di surga aja gitu ya? Gini. Ya itu agak-agak sedikit lucu sih. Kalau aku sih nggak mungkin percaya juga dengan hal-hal yang dikatakan seperti itu, karena posisinya kalau di surga itu nggak mungkin kita hidup seperti yang namanya di dunia ini kan? Iya. Aku lebih senang hidup seperti malaikat sih. Kalau hanya tentang kawin, tentang bikin anak mah gampang, di dunia juga bisa. Benar nggak sih? Betul guys. Kamu lebih percaya mana? Yang dihidup seperti malaikat di surga atau hidup dengan perkawinan? Hidup malaikat di surga. Kenapa kamu ingin jadi malaikat di surga? Karena apa guys? Buru guys. Ya karena otakmu jalan. Gak mungkin kamu hanya berpikir tentang kawin-kawin saja. Kalau kau hanya mau berpikir kawin, di dunia ini juga bisa kamu dapatkan. Nah itu makanya ya kalian kalau misalnya mau kawin gak apa-apa, sebehkeun guys, kawin bae anak 5, anak genep 10. Makanya. Jadi lebih percaya mana? Hidup seperti malaikat di surga atau hidup seperti ini? Mau yang mana? Malaikat. Kalau malaikat, ini perkataan siapa coba? Nih bacain. Kok ada Yesus sih? Iya dibacain. Jawab mereka kok Yesus sih? Menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga, gitu ya guys ya. Kalau mau masuk seperti malaikat, percaya kepada Yesus Kristus. Aku kayaknya lagi siraman rohani nggak sih ini guys? Loh? Aku lagi siraman rohani nggak sih ini? Enggak, aku baru enggak ada ini. Makanya secara naluri dia sebagai seorang manusia, aku takut log out. Enggak, kamu enggak perlu lock out. Yang kamu harus lakukan adalah belajar. Kalau secara naluri kemanusiaanmu, kamu hanya diberikan yang namanya namanya perkawinan seperti ini, kamu gak bakal mikir bahwa kok di surga seperti itu juga, di sini kawin, di dunia kawin, di surga juga kawin gitu kan. Kamu gak bakal mau secara nalurimu, tetapi kalau semua orang pasti menginginkan hidup seperti malaikat di surga. Karena contohnya lah, orang kaya, dia bisa dapat apa aja, tetapi dia gak bisa hidup seperti malaikat yang kudus.
Betul ya, betul itu guys. Ya, jadi kalau segala sesuatu itu teman-teman harus belajar. Orang kaya tuh mau dapat apapun bisa. Lu mau yang dapat contohnya lah ya. Dapat yang montok, yang mau bentuk seperti apapun tinggal dibuat aja. Dan kalau Tapi kalau untuk jadi seperti malaikat di surga tuh orang kaya nggak bisa teman-teman. nggak bisa Ya, guys. mau kayak Cristiano Ronaldo pun dia beli yang namanya mau hidup seperti malaikat di surga tuh nggak ada, nggak akan pernah bisa. Benar nggak? Ya benar. Jadi Iya, itu. siap. Jadi kalau teman-teman semua ini adalah perbedaan agama, perbandingan agama yang Muslim mengajarkan bahwa nanti di surga ada yang namanya kenikmatan, ada yang namanya ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita yang berpayudara montok. Sedangkan di dalam kekristenan tidak diajarkan untuk yang namanya surga. Tuhan Yesus katakan bahwa kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi teman-teman semua mau memikirkan yang mana, mau mendapatkan yang mana, itu yang menjadi hak teman-teman untuk mulailah berpikir. Ya, kalau ada yang pengen untuk dapat bidadari surga, silahkan ke Muslim. Kalau ada yang mau dapat surga seperti hidup kudus seperti malaikat, silahkan pilih kekristenan. Gitu ya teman-teman semua ya. Supaya teman-teman harus tahu ya, ini namanya perbandingan agama. Ya. Ya. Paham Ada guys? lagi yang mau ditanya? Enggak, ternyata aku lagi dikasih siraman rohani. Iya, tapi nggak apa-apa sih ya, itu namanya siraman Ini rohani. sebagai tambah ilmu ya guys, ilmu ini mah ya. Betul. Siapa tahu nanti kalau kamu mau dibaptis bisa panggil saya. Ya kan kalau mau, kalau enggak pun ya berpikir gitu kan. Ya guys ya Iya. gitu ya guys ya. Sudah selesai. Enggak, aku baru bidadari ini kakak. Iya nggak apa-apa, kalau orang cerdas tuh kan dia mulai berpikir gitu, nggak hanya manggut-manggut aja gitu kan. Jadi ini dia udah tahu nih, udah sadar nih, oh iya ternyata ini adalah ilmu perbandingan agama. Dengan tujuan yang berbeda-beda. Yang satunya tujuan kenikmatan, yang satunya tujuannya dengan hidup seperti malaikat di surga. Terus ada yang bertanya di sini, apa enaknya hidup seperti malaikat? Apakah malaikat itu selalu yang namanya bersungut-sungut ketika hidup bersama Tuhan di surga? Kan tidak. Itu suatu pertanyaan yang memang aneh dan suatu orang yang berpikir hanya tentang kenikmatan duniawi, dia akan hidup dalam yang namanya kebodohan, teman-teman. Hanya mikirnya di bawah pusar. Kalau orang yang dengan smart, dia akan berpikir bagaimana cara hidup yang benar. Hidup yang artinya bisa menyucikan diri. Malaikat itu kudus dan surga itu adalah kekudusan. Tidak mungkin di dalam surga, masa Tuhan lagi melihat kita lagi kewe-kewe, kawin-kawin. Masa Tuhan melihat kita lagi berkuda gitu, nggak mungkin dong. Jadi itu perbandingan aja teman-teman ya. Nggak mungkin Tuhan kita lagi lihat terus ada malaikat di situ, malaikat nggak pernah kawin, terus dia liatin, loh, lu ngapain sih? Gua lagi kawin bro, hah? Pasti kan malaikat juga bingung. Terus liatin lagi, emaknya lagi kawin, neneknya lagi kawin. Kok manusia pada kawin-kawin sini kan gitu kan? Aneh nggak menurutmu? Aneh. Iya, jadi kalau udah aneh ya udah. Itu diberikan kesempatan kepada kita semua untuk supaya berpikir. Kalau Tuhan Yesus jelas ya mengatakan bahwa hal-hal seperti itu tuh sesat. Ya, jadi keimanan kekristenan itu mengatakan kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kalau itu dikatakan sesat ya. Silakan. Intinya guys, kalian jangan
menafsu ya. Benar nggak kakak? Iya, jadi hidup tuh jangan hanya berpikir tentang nafsu aja. Ada orang yang hanya berpikir surga itu karena supaya dia dapat bidadari kan. Ada orang yang melakukan yang namanya bun-bun diri hanya untuk dapatkan surga bidadari, kan sakit jiwa. Iya nggak? Iya, jadi jangan sampai kita hanya dijanjikan janji. Ya namanya sales tuh banyak guys ya. Ya kan, kalau sales mah janji apapun juga boleh. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Aquarius? Nggak ada. Ya maksudnya aku dari awal, ternyata beda. Aku lagi siraman rohani karena di dalam Islam pun beda. Iya, jadi nggak ada masalah ya kalau kita tuh yang namanya perbandingan agama, belajar agama orang, ya belajar untuk dimengerti dan dipahami. Apalagi agama sendiri kan juga harus dipahami. Kamu bisa baca Quran, ngaji? Bisa. Bisa ya. Coba ya. Bisa, alhamdulillah. Ini baru gadis cerdas ini. Coba kita dengarkan nih. Kalau si Teteh ngaji gimana? Ih, jangan atuh malu. Gak apa-apa, kan hanya dibaca aja. Wa qallu ya ayyuhalladzina nazila. Coba. Aku benar ini harus baca. Iya, kan dikit aja. Malu kakak. Enggak usah malu. Tapi kalau kurang panjang pendeknya guys, hampura ya guys ya. Iya, dimengerti lah teman-teman. Ih, nggak mau Al-Hijr ayat 6. Kenapa? Iya guys ya. Aku 117 orang. Gak apa-apa kali, kan hanya membaca Qalu aja. ya ayyuhalladzi nuzzila alayya dzikru innaka lamajnun gitu guys. Wow, keren banget nih. Sabar. Artinya guys. Kamu tahu nggak artinya? Ya kan majnun kan, itu kan ini guys. Apa sih namanya kalau jadi kayak ditebelkan gitu kan. Artinya. Silakan. Artinya guys, hampura ya Allah ya namanya hampura. Ini artinya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila guys. Bener nggak ini artinya? Enggak deh ya kayaknya ya. Majnun emangnya artinya orang gila ya? Benar nggak guys? Loh, kamu belajar membaca? Kepadanya orang Al-Quran, engkau masa sesungguhnya engkau Muhammad, masa Nabi Muhammad gila sih? Kenapa? Iya, kamu membaca tapi nggak ngerti gitu dalam surah Al-Hijr ini. Wa qallu, dan mereka berkata, ya ayyuhalladzi, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Nuzila alai. Sesungguhnya. Iya nggak sih Nuzila itu Iya. apa artinya? Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Maksudnya Muhammad itu menurunkan Al-Quran itu itunya orang gila gitu. Ya kalau itu artinya, emang kamu di Islam itu nggak diajarin artinya ya? Biarin. Artinya? Ya itu benar guys, ya benar. Cuman kan Muhammad menurunkan Al-Quran dibilang gila gitu.
Kan kamu yang baca kok. Terus berarti nabi-nabi lain menurunkan kitab-kitabnya juga benar-benar gila gitu. Jadi kalau orang yang mengajarkan suatu hal yang benar, ya tentu tidak mungkin dikatakan gila, ya kan? Gak mungkin orang-orang itu dikatakan, kalau seandainya ya, temanmu ngomong sama batu, kamu percaya nggak? Enggak. Apa yang kamu katakan kepada dia? Kalau dia bilang, aku lagi ngomong sama batu. Ya kamu gila, ngapain ngomong sama batu? Kan batu kan? Oke ya, jadi kita coba buktikan. Nih. Sahih Muslim 4222. Nih. Silakan dibacakan. Dibacain. Nih ya guys, kalian biar paham ya aku baca ya. Kalian mah padahal kalian bisa baca itu mah di situ ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Kini aku ingin ingat peristiwa itu. Ini Nabi ngomong sama? Berisik apa? Nih Itu Nabi ngomong sama batu-batu. Dikatakan apa tuh kalau nggak salah? Sebelum diutus. Guys, ini mah rada ngelek saeutiknya. Ada ngelek saeutik da soalna beda. Loh ini nggak beda. Kalau kamu bisa baca Arabnya biar hadasanna Ibnu Aiban gitu. Tapi aku baru tahu kalau ada Arabnya di situ di agama itu. Enggak, ini kan punyanya Muslim, hadis Sahih Muslim bukan Sahih Kristen. Makanya kalau dikatakan seperti ini ya bisa aja. Rada ngeblank. Kok ngeblank sih kamu? Kan kita lagi belajar gitu kan, ya, supaya belajar membaca dan mengerti. Jadi membaca segala sesuatu tuh harus mengerti. Jangan sampai dibacakan sesuatu yang nggak ngerti, bahaya. Nanti kayak Harry Potter, abrakadabra, artinya apa? Artinya? Abrakadabra. Tahu. Artinya baca mantra deh. Iya, kayak kalau kita tuh baca sesuatu, bim salabim, abrakadabra. Kalau kita nggak ngerti artinya kan itu hanya sebuah hafalan mantra kayak di Harry Potter gitu kan. Jadi memang seperti itu. Kalau kita membaca segala sesuatu, teman-teman harus membaca dan mengerti, mengetahui isinya. Karena tujuan Tuhan memberikan kita kitab suci supaya mengetahui isi dan maksud yang ingin Tuhan sampaikan. Nah, itu tuh ya. ada soal itu. Itu baca ngerti nggak? Ngerti. Iya. Jadi baca tuh untuk dimengerti, jangan untuk supaya tidak dimengerti. Jangan cuma hanya bisa baca aja ya guys ya. Betul sekali. Ini pesan dari guru saya ya, namanya Buya Sakur almarhum. Saya tetap mendorong orang untuk berpikir, untuk membaca secara kritis. Ya kan? Artinya, jangan takut Anda murtad karena berpikir. Karena malah justru ada jaminan ketika Anda berpikir, kalau Anda berpikir benar, dapat 2. Kalau berpikir Anda salah, dapat 1. Jadi orang berpikir tetap dianggap positif dan dapat imbalan berpikir. Salah benar dapat imbalan. Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir. Yang tidak berpikir. Jadi teman-teman semua harus mulailah berpikir ya. Jangan takut mempelajari agama.
Ya. Kalau hanya takut murtad, mending Anda belajar, memahami supaya mendapatkan pahala. Gitu ya. Nice ya. Paham gak Aquarius? Paham. Kayaknya cukup sampai di sini aja ya. Aku liar iya teh. Kenapa? Yang penting belajar ya, gak apa-apa ya. Nanti kalau ada apa-apa tanya aja sama Om. Nanti Om kasih iPhone. Aku mau iPhone Om. Maunya apa? Aku mau galeriku nyala. Udah tuh. Next time nanti kita belajar lagi guys. Oke, thank you ya Aquarius ya. Bye. Bye-bye. Kita mengkritisi. Loh, kok kena pembatasan sih ini? Astaga, kenapa ini kena pembatasan? Di tap-tap layar guys, di tap-tap layarnya guys. Astaga, banyak amat ini. Aduh, kena pembatasan lagi, ini berat ini. Ya, di tap-tap layarnya. Kita satu lagu dulu guys ya. Kita kena pembatasan. Kenapa ini? Satu lagu buat teman-teman semua yang udah hadir ya. Katanya pakai akal sehat, tapi percaya pada yang buta huruf. Katanya si paling penyempurna, tapi bingung jika ditanya kitabnya. Suka bahas kitab orang, giliran dibahas kitabnya malah dia ngamuk-ngamuk, mengancam seperti binatang. Sadarlah kalian umat batu, mulut kalian bau busuk, hati kalian tuh munafik, dasar kalian umat pendusta. Dan thank you buat teman-teman semua yang udah selalu hadir di Rumah Pisau ya. Thank you buat teman-teman yang udah selalu support juga ya. Kita lagi kena serangan dan kayaknya agak aneh juga ya, karena mereka mendengar suatu hal tentang kebenaran dan mulai bingung gitu ya kan. Thank you buat yang udah selalu support ya, dan teman-teman semua yang udah selalu hadir juga, yang udah memberi. God bless all ya. Dan kita masih cari-cari dulu ya, nanti selanjutnya seperti apa ya, untuk mungkin PKPK ya, atau mungkin ada yang mau naik, silakan ya. Tapi bingung jika ditanya kitabnya. Suka bahas kitab orang, giliran dibahas kitabnya malah dia ngamuk-ngamuk, mengancam seperti binatang. Sadarlah kalian umat batu, mulut kalian bau busuk, hati kalian itu munafik, dasar kalian umat pendusta. Oke, ini loh tadi udah ada.